Ulangnya. Tuh, 2, 3. Hai teman, Bareng nggak? kau ya kau yang hai teman-teman Unsri, hai teman-teman Unsri, selamat datang di channel Kinerja. Terus aku ngomong Udah, jadi best enggak sih? Hai teman-teman Unsri, selamat datang di Bareng Baru. oh iya Channel aku takutnya pas ngomong channel Kinerja itu tidak kompak. Makanya latihan, ya coba ayo. 2, 3. Hai teman-teman Unsri, selamat datang di Channel Kinerja. Unsri berdikari Bersama Dwi Kidari. Halo teman-teman Unsri, kami dari Channel Kinerja. Jadi di sini kita udah kedatangan Kak Dwi Sandi dan Kak Fahri Reza. Halo. Di sini Kak Dwiki dan Kak Fahri ini paslon 01 ya Kak. Nah jadi sebelumnya nih Kak, kita bisa manggilnya pakai nama depan atau nama belakang, atau mungkin supaya lebih akrab Kakak punya nama panggilan tersendiri gitu. Betul Kak. Kalau kakak, Kak Dwiki aja panggilnya. Oke, Kak Dwiki. Kalau Kak yang Ya. sebelahnya panggil aja Kak Fahri ya. Kak Fahri. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Oke, di sini udah ada Kak Dwiki sama Kak Fahri. Sebelumnya nih Kak, kita mau nanya pendapat Kakak dari pandangan Kakak. Pemira itu apa sih? Pemira itu merupakan ajang gitu, untuk kita sama-sama mencari seorang pemimpin gitu. Itu kalau pandangan kakak. Oke, jadi ajang mencari pemimpin. Menurut Kak Fahri nih Kak, pemira itu? Ya, tentunya kalau di sini poinnya selain tadi mencari seorang pemimpin ya, Iya. tapi di situ juga sebenarnya apa ya, proses pembelajaran gitu. Bagaimana kehidupan kita dalam menganut sistem demokrasi yang di Indonesia gitu. Ini sistem dalam miniaturnya gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, jadi dari pendapat Kak Dwiki dan pendapat Kak Fahri itu benar-benar kompleks dan benar-benar nyatu. Jadi emang pas jadi pasangan. Satu kesatuan. Terus Kak, berhubung kalian pilih tagline Jembatan Harapan. Nah, Jembatan Harapan itu apa Kak? Jadi Jembatan Harapan itu gini ya, kami mencantumkan di divisi. Divisi itu ada mewujudkan puzzle harapan. Jadi masa pemira ini merupakan masa kami untuk nanti mengumpulkan puzzle-puzzle harapan. Jadi puzzle harapan yang ada di fakultas-fakultas, puzzle harapan yang ada di kedaerahan-kedaerahan, yang ada di organisasi eksternal, yang ada organisasi internal gitu. Nah, puzzle-puzzle itu nanti akan kami wujudkan ketika kami terpilih. Nah, kami memposisikan kami ini sebagai jembatan harapan itu gitu. Jembatan harapan bagi seluruh mahasiswa Sriwijaya. Aku juga sempat ngelihat visinya itu merangkul, merangkai dan mewujudkan itu Iya. 3 kata yang benar-benar emang sebenarnya itu puitis sekali. Keren sekali tuh Kak. Kalau boleh tahu terinspirasi dari mana Kak kata tersebut? Nah, jadi yang pasti yaitu adalah dari perenungan secara mendalam sebetulnya sih. Jadi Wow. diskusi dengan Fahri gitu kan, dan juga teman-teman yang lain gitu. Jadi kami merumuskan tiga diksi sebetulnya. Ada 3 diksi Iya. kan. 3 diksi. Bagaimana kami nanti ke depan merangkul dulu gitu. Merangkul, setelah merangkul baru kemudian kita merangkai karya. Nah, baru kemudian mewujudkan puzzle harapan. Gitu. Oke, puzzle-puzzle dari setiap fakultas gitu yang Iya, pastinya. benar-benar. Oke, jadi kita flashback ke 2020 nih ya Kak. Aku sempat ngeliat juga IG Jembatan Harapan. Kak Dwiki itu bisa orasi, bisa pidato, bisa ceramah, bisa stand up comedy. Kurang Ikut apa lagi ya. kampus. Terus dua-duanya ini guys, dua-duanya ini anak pramuka. Wah, emang bener-bener nggak Hebat, salah kan? Tuhan itu mempertemukan mereka berdua. Nah, terus Kak Fahri itu bisa basket, kayak bisa MTQ, panahan, terus bujang. Wah, oh my god. Terus debaters juga ya, Kak. Ya. Terus saintis, bisa MC juga. Jadi paslon 01 itu benar-benar paket yang lengkap teman-teman gitu. Aku mau bahas yang dari Kak Dwiki dulu ya. Kak Dwiki itu nulis 3 buku ya Kak. Ya. Satu itu apa ya judulnya, narasi juang gitu ya teman-teman. 3 buku ya Kak. Ya. 3 buku itu udah terbitin kapan aja Kak? Untuk yang pertama narasi juang itu di bulan Agustus kemarin, bulan Juni maaf. Juni, Agustus itu yang kedua, yang ketiganya kemarin baru di bulan Desember. Bentar, Cepet ya? itu jaraknya nggak sampai setahun ya Iya. Kak. Hebat Wah. banget. Jadi Kak Dik itu emang bener-bener tekun nulis ya teman-teman.
Nah, terus kita ke Kak Fahri. Ya. Batas ya Kak. Aku juga di Batas loh Kak, Oh. tapi sayangnya nggak pernah menang. Dari kakak itu bisa juga basket, panahan, bujang. Kenapa sih Kak tiba-tiba milih jadi Wapresma? Oke. Jadi sebenarnya pertama ya kalau menyangkut ke track record ya, tadi Iya. itu sebenarnya mengenai apa aja sih yang sudah dicapai itu. Sebenarnya apa ya? Alasan utama untuk Wapresma emang sebenarnya tentunya masalah dedikasi gitu. Iya. Dan sebelumnya kan kakak di Gumat MIPA juga pernah menjabatkan di situ. Iya, Ya, beberapa hal pengen ada niat lebih baik lagi gimana sih kebermanfaatan itu lebih luas lagi dan pengennya untuk tingkat univ. Nah, dan sangkut paut terkait track record tadi sebenarnya gimana sih masalah improve ourselves lah terkait bagaimana sih untuk bermanfaatan untuk orang lain itu dari kita tuh harus siap dulu gitu udah pasti ya mengenai komponen tadi sih sebenarnya itu sih gitu. Terus kita ke Kak Dwiki. Kak, kira-kira nih dari Kak Dwiki dan Kak Fahri, target pas 2020 itu berapa persen sih tercapai? Target yang udah direncanain Yang tahun lalu. tahun. Kakak kemarin ada beberapa target gitu dan sepertinya lebih dari 50% gitu. Oke, Target kakak ya. Ya. Dan semoga target 2021 ini juga lebih Amin. dari itu. Amin. Dari Kak Fahri nih Kak, Ya. target yang udah terwujud di Kalau Kak 2020. Fahri kemarin tuh tahun kemarin ya hitung-hitungannya itu beberapa hal banyak. Pertama dalam hal buku bacaan. Sebenarnya pertama di awal tahun 2020 itu nargetin baca 100 buku. Oh my god. Ya, memang sebenarnya masih banyak kurang. Pokoknya sebenarnya memang belum sampai setengah persennya untuk Iya, tercapai. benar-benar. Tapi kita yang penting ikhtiar dulu gitu kan. Iya, Dan poinnya untuk apa namanya eskalasi ataupun life plan itu kakak tuh lebih seringnya untuk apa namanya daily test dulu, Iya, lebih ke harian gimana sih apa aja sih yang kita capai tiap harinya itu alhamdulillah setiap hari update di monitoring apa aja sih di checklist lah Oh, ibaratnya. jadi buat book journal nah, ya Kak? iya boleh to do list lah. Iya, benar-benar. Nah, itulah sih sebenarnya. Aku juga sempet sih nargetin buku, tapi targetnya tuh nggak tercapai juga. Iya. Nah, terus aku mau nanya, kira-kira tadi kakak nargetin ngebaca buku, kakak juga nulis buku. Aku rasa dua-duanya ini penggemar buku kan pastinya. Betul. Terus bahan bacaan kakak itu fokusnya apa sih Kak yang paling kakak senengin gitu? Kakak dulu ya. Iya. Kalau kakak hobinya baca tentang politik, Kritikus kampus bener ini sih. Saya banget ya. tentang pergerakan. Oh, gitu. pantas buku, pantas buku, Cocok pantas dong. buku yang kakak tulis itu Iya. emang bapak berjuangan semua. Sama buku dan berakhir ini senang baca novel. Novel yang genrenya tentang ini aktivis-aktivis juga sih. Oke, gitu. oh kayak Manusia, Oh iya, buku pram lah kayak itu. Iya. Kalau Kak Fahri Kak, genrenya? Kalau Faris sendiri sih sebenarnya secara genre itu lebih ke apa ya improve ourselves lah terkait peningkatan pribadi kita. Iya. Jadi kayak public speaking yang mungkin kemarin tuh ya seni berbicara terus kayak hal habits ya. habits beberapa hal banyak banget sih sebenarnya. Berguna banget kan. Mandiri ya. Iya. Jadi hal mendasar apa sih Kak yang harus diperbaiki dari tahun sebelumnya yang udah kalian jalani? Dari kakak dulu ya. Iya, Boleh, boleh. Yang pasti apa yang kurang di tahun sebelumnya itu pengen diperbaiki lagi gitu kan, mulai dari misalnya di BEM ya, Iya. organisasi. Apa yang kurang di BEM, pengurusan BEM sebelumnya ya kan di fakultas itu insya Allah ke depan bakal kita perbaiki gitu kan. Oke. Kemudian juga kita bakalan dari secara individu gitu kan, apa yang kemudian tidak tercapai, target yang tidak tercapai bakal ditunjukin di tahun ini kayak gitu. Iya benar. Kalau Baik akademik maupun di organisasi gitu. Iya. Itu sih. Fahri ya. Iya. Ya, kalau Fahri sebenarnya tadi kalau menyangkut pribadi baik itu tulis, jurnal book ataupun sebenarnya lebih ke tulis sih. Tulisan harian. Banyak sih sebenarnya yang perlu dievaluasi. Yang pertama memang apa sih masalah konsistensi ya. Iya. Memang tantangan beratnya kalau kita melakukan hal ikhtiar untuk kebaikan tentu masalah konsistensi tadi gitu. Karena ya mungkin sering gitu pasti kita mengalami semuanya di tengah perjalanan tuh ya banyak tantangan males kayak atau apa jelas banget itu kan. Nah itulah yang benar kita terus upayakan apa ya dipacu lah dan juga kita cari aja apa yang bisa ataupun sumber motivasi apa yang bisa kita dapetin. Biasanya kan kita masing-masing tuh beda gitu recharge semangat kita ya. Mungkin lebih ke
minta doa dari orang tua ataupun dengan benar. curhat Iya, seperti iya. apa lah banyak tuh. Dan kalau terkait kelembagaan tugas tadi ya nggak beda jauh sih seperti Kak Duki tadi, beberapa hal yang menjadi capaian di tahun lalu seberapa besar sih ataupun seberapa berhasil gitu, dan beberapa hal yang sudah didapetin tuh sudah cukup memuaskan banget gitu, dan itu pengen didapetin lagi itu tahun kedepannya gitu, itu sih. Ambis banget kan. Oke, nggak apa-apa sih. Optimis itu bagus Optimis. sebenarnya. Terus aku ngeliat tim 01 ini punya 4 program unggulan dan 4 program inovasi. Ya. Jadi nih Kak, aku mau nanya, tim kakak ini mau ngelanjutin estafet atau memperbarui? Kita yang gini, kalau dari prinsip kakak dan Fahri juga ya, jadi kami apa yang telah baik gitu di kepengurusan tahun sebelumnya itu akan kami tingkatkan, dan apa yang kurang akan kami evaluasi dan juga akan kami perbaiki. Jadi gitu. Dan apa yang belum ada kemudian kami munculkan hal baru gitu. Oh, jadi kayak kombinasi ya. Iya. Bagus Ya, benar-benar. ya sebenarnya penerapan dari nilai adaptif tadi sebenarnya kan kita juga kan iya, bawa 3 benar, nilai iya. tuh. Nah, 3 nilai itu salah satunya kan ada adaptif kan penyesuaian, dalam arti Iya. apapun kita bisa dapetin. Pertama, kalau yang kami cantumkan untuk nilai adaptif itu kan terhadap tantangan kondisi yang ada. Pertama kita pandemi, yang kedua masalah era digitalisasi ini gitu. Nah, yang menyangkut pun masalah hal sistem ya, dari regenerasi kepengurusan Iya. sebelumnya juga kita perlu adaptasi gitu. Mana sih yang masih sesuai untuk dilanjutkan, mana yang nggak diperbarui, sesuai, ya. pokoknya di situ lah. Ini Kak, boleh nggak diceritain kenapa kalian menjadi pasangan kayak gitu? Boleh. Kayak kenapa Kak Dwiki milih Kak Fahri? Kak Fahri Kenapa milih- bisa Iya, gitu? Jadi Kak Dwiki ini orangnya memang orang pergerakan pertama Oke, ya. Orang kelihatan banget. pergerakan dan hobinya aksi, bahkan sudah 3 kali aksi nasional ke Jakarta. Iya, sempat aku lihat Ya, itu. dan kan kaderisasi terbaik itu kakak lihat di BEM tahun kemarin gitu kan, di fakultas masing-masing yang memang terbaik itu menurut kakak FMIPA, fakultasnya Kak ada di Fahri. Kak Fahri. Jadi kan Bisa aja sih. peran Presma dan Wapres itu kan ada 2 peran yang berbeda. Kalau Presma lebih ke eksternalnya ya pergerakan tadi, hubungan keluar gitu. Sedangkan peran pengkaderan, kaderisasi dan juga internal kayak Musri itu ada di Wapresnya. Kalau kakak lihat yang terbaik di pengkaderan internalnya ya tadi Kak Fahri gitu. Oke, pas benar. Ya, jadi biar saling melengkapi, dari sana kemudian kami kakak pribadi juga mengajak Fahri juga gitu. Berarti udah kenal lama ya Kak? Ya udah kenal lama. Pengurusan BEM kemarin itu pasti udah solid Ya banget itu. betul. Bahkan banyak foto-foto berdua sudah sering malah. Oke, jadi Sudah jauh-jauh hari sudah. jadi garis Tuhan tuh emang dari awal udah disusun rapi bener. Nah, dari Kak Fahri, kenapa milih Kak Dwiki? Ya sebenarnya nggak beda jauh yang disampaikan kita tadi gitu, dan sebenarnya kita kan pertama sering dalam forum yang sama. Di Guma ada tadi Guma itu ada di Garda bagi pergerakan. Memang sebenarnya untuk kontribusi ataupun partisipasi kakak benar-benar paling aktif, mungkin Kak Duki juga lebih tahu gitu. Sebenarnya masalah ya kakak pun pengen dapetin nilai budaya, disiplin dan yang lainnya, pengennya bisa tertular juga ke teman-teman yang lain itu. Dan juga dalam hal ya pelaksanaan kayak kegiatan aksi dan yang lainnya sering juga gitu. Dan sebenarnya kakak secara pribadi nggak terlalu menokoh dalam hal ya jago orasi dan yang lain gitu, tapi dalam sisi lain kakak merasa ada kelebihan nih, dalam arti masalah manajemen, teman-teman dalam hal kolaborasi kerjasama. Dan sebenarnya kemarin juga alhamdulillah tadi melanjutkan dari Dwiki tadi bahwa ya MIPA alhamdulillah dapat penghargaan. KM Fakultas Ekonomi. Sebenarnya bukan hanya BEM, jadi sekarang nih KM. wordnya itu KM. Oh, KM. Keluarga mahasiswa ya, Jadi benar-benar. satu fakultas, bukan hanya lembaga BEM aja gitu, alhamdulillah. Itu jadi sebenarnya banyak sih faktor, dan juga sebenarnya saya ucapkan banyak banget terima kasih ke teman-teman khususnya fakultas MIPA yang sudah support lah kita bersama-sama sampai ya goals itu sudah banyak kita tuju. Oke, jadi ada alasan-alasan yang emang itu penting untuk Iya. unsri yang kakak berdua pilih. Nah, aku juga lihat kemarin itu ada 4 program unggulan dan inovasi. Dari kakak udah nargetin 4 program itu. Kalau dipresentasiin, kira-kira bakal berapa persen itu berhasil dijalani tahun ini? Ya. Pertama ya, kita setiap pemimpin itu tidak bisa mewujudkan 100%. Iya, benar-benar. Pasti kan, gitu Iya. kan, karena tidak ada yang sempurna kan, Iya. gitu.
Namun kami meyakinkan bahwa di atas 70% semua program ini bakal terlaksana gitu. Amin. Kalau bisa lebih dari itu sebetulnya gitu kan. Cuman minimal itu gitu kan, dan maksimalnya pasti 90% gitu. Ya benar. 100% pasti ada kendala, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada kendala, ya benar. Ya, jadi sebenarnya kan tadi kan pertama kalau secara alur kan konsep yang ditawarkan itu 4 program tadi kan sebenarnya dari kami berdua dulu nih gitu. Setelah kami terpilih tentunya tadi penerapan nilai adaptif ataupun analisis yang ada kan semakin bertambah hari, semakin bertambah waktu, otomatis banyak hal yang jadi pertimbangan tuh. Setelah kami terpilih, otomatis bukan hanya kami aja yang terlibat. Pertama kan konsep 4 program ini dari kami berdua tuh. Nah, setelah kami dipilih tentunya banyak teman-teman nanti yang kami ajak jadi dalam kementerian. Ini yang apalagi khusus bagian concernnya, apalagi jadi pertimbangan lagi. Jadi itu yang memungkinkan perubahan-perubahan sedikitnya masa analisis ke depan gitu. Dan itu sebenarnya sesuaikan dengan kondisi pastinya. Tambahan sedikit yang pasti kami akan memilih orang terbaik lah untuk mengeksekusi program-program ini gitu kan, seperti itu nanti. Ini nih Kak, pertanyaan yang paling kami penasaran banget. Kasih kami alasan dong, bagaimana kami, alasan yang kuat kenapa harus memilih Jembatan Harapan. Alasan yang kuat ya, pertama kakak yakinkan gini. Pertama kita memilih pemimpin itu lihat gagasan yang pertama, kemudian lihat track recordnya gitu kan, rekam jejaknya bagaimana gitu, kemudian visi dan misinya ya. Nah kemudian kita bisa melihat sosok kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan dia di fakultas gitu. Oke, benar-benar. Nah kita lihat itu. Nah bagaimana kemudian kakak meyakinkan teman-teman semua gitu kan. Yang pasti itu silakan lihat apa yang kemudian kakak sampaikan sejauh ini gitu, baik itu di fakultas ataupun di media gitu kan gitu. Dan kakak bisa meyakinkan Unsri ke depan itu jauh lebih baik daripada di tahun ini gitu kan. Pasti, amin. Pergerakan, advokasi, kemudian di minat dan bakat, pengkaderan, kemudian sosial masyarakatan. Nah ini ke depan kita dengan konsep yang nanti ada semacam grand design ya. Grand design. Nah, kemudian yang akan kami publis juga gitu untuk Unsri yang 1 tahun ke depan gitu, seperti itu. Itu kalau dari Fahri sih sebenarnya simpel aja, terkait narasi gagasan sudah kami tuangkan di Jembatan Harapan official, dan beberapa hal yang menjadi catatan penting 1 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Dan itu pun tadi berdasarkan analisis kami, berbagi perspektif gitu, pandangan. Jadi unsur ini seperti apa sih gitu dalam tahun lalu ataupun kondisi sekarang, itu baik dari BEM-nya, baik ormawa-ormawanya ataupun dari unsurnya sendiri lah, kelembagaan rektoratnya gitu. Nah di situ pun kami melahirkan beberapa hal dan poin besarnya yang terkait narasi itu Jembatan Harapan itu ya, kami ingin gimana sih caranya semua harapan teman-teman KM Unsri khususnya bisa kita kolektifkan tadi, mewujudkan puzzle harapan. Kami di sini juga mencoba ingin menjadi jembatan harapannya. Nah, ingin mewujudkan ataupun ingin sampai. Nah, tapi sebenarnya konsep dari jembatan bukan cuma cukup sebagai penghubung aja, tetapi tentu support dan yang lain, pengawalan dan hal yang sifat kita kerja bersama, jalan bersama, itu yang sebenarnya konsep dari yang kami bawa itu gitu. Oke, ngelihat. Jadi teman-teman udah disampaikan gitu alasan kenapa kita harus milih 01. Nah jadi aku mau nanya satu lagi alasan yang ini mungkin akan ngebuat orang-orang terpengaruh untuk memilih kakak berdua. Apa sih yang ngebedain paslon 1 itu dari paslon 2? Atau paslon yang lainnya? Tidak, cuma 2. Yang membedakan, pertama dari gagasan kita berbeda gitu. Lalu 02 itu mereka pengen mengelola keberagaman, kami tidak hanya ingin mengelola keberagaman, tapi bagaimana kemudian kami mewujudkan harapan dari keberagaman itu gitu. Sesuai dengan gagasan kami ya gitu. Kemudian kami berdua gitu kan masuk 3 besar nominasi KM terbaik. Skip kedua. Wah, keren banget ini. Pertama itu membedakan kan, gitu kan. Nah dari paslon yang dari Gupma karena lawan kami dari Gupma ya kan, otomatis itu membedakan juga dari segi prestasi kelembagaan gitu. Dan juga pribadi, kalau kakak pribadi menulis gitu kan, menulis 3 buku. Dan kalau kita bandingkan paslon sebelah ya kan,
ini kan seperti itu kan. Oke, iya. Kan nggak bisa gitu. Dan itu secara pribadi, Oke, secara pribadinya seperti itu. Ya sebenarnya apa ya, untuk lebih detailnya sebenarnya ya teman-teman ya Bella ataupun Put bisa tahu lah, ataupun teman-teman sekalian ya kayak Musri ataupun teman-teman FE. Jadi bisa lah kelihatan perbedaan dari narasi yang kami bawa. Selain Ya. nama narasinya, isi-isi ataupun substansi yang kami bawa itu seperti apa gitu. Baik tadi hal secara pribadi, track record yang sudah kami cantumkan, prestasi, bukan hanya pengalaman aja gitu, perlu juga prestasi dalam arti apa yang sudah pernah kami capai dan juga pernah kami berikan gitu. Dan kalau kau pernah baca itu ya, konsepnya itu pemimpin adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dalam arti apapun sebenarnya hal yang menjadi pribadi itu ketika apa ya sudah selesai, ketika masalah kesibukannya, terus masalah manajemen waktunya gitu, disiplinnya gitu. Dan sebenarnya emang agak susah banget nih kan kalau kita terapkan gitu, tapi kita tetap ikhtiar gitu. Gimana kita mau ibaratnya untuk mengajak hal-hal baik ke orang lain ataupun memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, tapi kita pun belum selesai dengan diri kita gitu. Oke, jadi yang pasti pemimpin itu harus satu langkah lebih maju daripada anggota ya, Ya, Kak. sepakat banget. Oke. Jadi kita udah tahu teman-teman, kita udah tahu visi misi, kita udah ngeliat kan, terus kita udah tahu pandangan dari paslon 01. Dan menurut aku kalau misalnya teman-teman satu ideologi, satu pandangan, satu tujuan, teman-teman wajib banget ngemilih 01. Jadi udah ngeliat juga track record, terus udah ngeliat juga kita flashback ke 2020 dan akan tiba dan sudah tiba di 2021. Nah, jadi aku akan nyampein teman-teman di sini. Kita di sini nggak akan bahas hal-hal buruk, nggak akan bahas hal-hal negatif. Kita akan benar-benar ngewujudin apa sih keunggulan dari setiap paslon. Nah, karena sekarang itu udah susah nemui kampanye yang sebenarnya kampanye bersih gitu ya teman-teman. Ngelihat ya namanya politik itu susah banget dari yang namanya bersih ya, Kak. Iya benar. Nah, jadi kita udah tahu semua hal tentang, bukan semua hal sih, mungkin beberapa hal yang nggak teman-teman tahu dari Kak Dwi dan Kak Fari. Mungkin udah cukup kita sampai sini. Dan say hi, Bye bye. Unsri berdikari bersama Dwi Fari.